Nah, kawan-kawan, pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah FSPMI akan eksis, FSPMI akan ada sepanjang masa adalah ketika kita mempunyai anggota. Maka organisasi ini menjadi hal yang utama, menjadi hal yang penting, menjadi hal yang sangat-sangat fundamental ya di kita di FSPMI. Mari kita tanamkan jiwa kita di sana. Kita niatkan dalam diri kita bahwa anggota itu menjadi sangat penting. Kita bisa di sini, kita bisa punya tracing, kalau sekarang udah pusdiklat, udah segala macam, adalah karena kita punya anggota. Sejarah mengatakan, sejarah mencatat, ya, bahwa organisasi yang disegani, organisasi yang tetap diikuti oleh para anggotanya, organisasi yang sepanjang masa, ya, sepanjang masa dia eksis, adalah organisasi yang menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan kitohnya, ya, sesuai dengan amanahnya. Nah, ini yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kenapa, kawan-kawan? Jujur, saya rasa kawan-kawan pun merasakan, ya, sudah ada kegelisahan, ya, terutama di level pimpinan cabang, level pimpinan wilayah, ya, greget, apa ya, aura, ya istilah, bukan aura kasih ya, Bung Dudi ya, aura daripada serikat pekerja itu saya merasakan sekarang udah agak kurang. Kenapa? Beberapa faktor kalau saya lihat jumlah serikat pekerja banyak, ya, tapi mereka tidak melakukan fungsi dan perannya. Sehingga apa? Mereka, para pekerja, para karyawan yang belum berserikat, melihat kondisi yang banyak serikat tapi tidak begitu greget dalam melakukan fungsi dan perannya, nah sehingga kita dalam mengkonsolidasinya itu agak berat, agak susah. Gak tahu kalau kawan-kawan belum merasakan itu, mungkin saya salah, tapi saya merasakan itu. Coba di pimpinan cabang ya, di level-level cabang. Yang mudah-mudahan ini juga saya salah. Mudah-mudahan ini hanya terjadi di beberapa daerah saja, tidak menyeluruh. Contoh ya, karena saya di Banten ya, karena saya di Tangerang, saya merasakan betul gairah ya. Giroh dulu beda sekali kayak tahun-tahun 2001, 2005 gitu ya, 2005, 2000 itu bahwa serikat pekerja itu kalau istilah Bung Kahan itu viral terus gitu ya. Serikat pekerja itu viral terus. Peran fungsinya itu. Semua serikat pekerja bersaing, berlomba-lomba untuk eksistensi benderanya lah, kira-kira begitu. Nah, ini saya awali ini karena kita hari ini bicara tentang organisasi. Ya, kita sadar betul dan kita tidak mau, ya, kita tidak mau organisasi kita ini ke depan, ya, mulai saat ini dan dari kemarin pun, ya, katakanlah tanda petik dihargai atau seolah-olah punya akses kemana-mana karena faktor pemimpinnya yang memang punya kedekatan. Nah, kalau nanti kita juga sudah berpikir kayak gitu, ini agak berat organisasi ke depannya. Jadi berarti organisasi itu organisasi individu, perorangan. Bahkan kalau kita lihat beberapa organisasi, mari kita melahirkan tokoh-tokoh. Catatan saya sebagai DPP tentu dengan yang lain dalam diskusi-diskusi, kelemahan kita selama ini adalah maintenance-nya, ya, maintenance-nya. Artinya kita bentuk, kita lantik, jadi setelah itu kita dianggap selesai. Nah, ini terutama untuk wilayah-wilayah pengembangan ya, Bung Yasin ya. Ini kan kita organisasi ini sedang mengembangkan kepada daerah-daerah baru. Misalnya kayak Logam, mau masuk ke Morowali, ya. Nah, untuk ini kawan-kawan semua, saya minta nanti di dalam
Nah, lembar kerja ini sebenarnya gagasan ini udah 2 tahun yang lalu lah udah kita sampaikan. Emang kelihatan udah kita diskusikan ya. Menjadi percuma kita organizing kita masif, tapi maintenance-nya abai. Justru saya mengatakan itulah salah satu yang malah memperlemah atau tanda petik mengurangi kepercayaan ya para pekerja kepada FSPMI. Sama aja lah, kita juga mesti dibentuk, dipecat, nggak ada yang belain, kita nggak bisa bla 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 bla. Nah, maka pesan saya yang kedua dalam kesempatan ini adalah maintenance-nya juga menjadi prioritas. Nah, dulu saya pernah menggagas, sudah pernah menyampaikan contoh ya, Bekasi itu kan SDM udah sangat banyak ya. Termasuk Jawa Timur juga saya lihat SDM udah banyak ya. Ketika misal ya kita akan buka baru di Morowali misal, atau di Kalimantan Tengah misalkan Bung Yun ya, maka kita akan kirim orang ke sana. Bila perlu kita akan sewa rumah, kontrak rumah di sana mungkin 2 atau 3 bulan. Nanti 1 bulan pertama kita kirim orang yang administrasi 2 minggu misalkan. Minggu kedua kita kirim orang yang negosiasi ya. Minggu ketiga kita kirim bidang advokasi. Jadi minimalnya dasar atau basic daripada daerah pengembangan kita itu PUK-nya secara basic dia udah punya punya kemampuan. Ya itu bagaimana caranya kita discuss nanti dengan SPA dengan DPP. Ya, misalkan nanti DPP kita akan kontrak rumah 1 bulan atau 3 bulan atau 2 bulan, silakan. Ini yang saya maksud adalah untuk daerah-daerah pengembangan ya, daerah-daerah baru. Nah, orangnya dari mana? Udah kita minta KC Bekasi misalkan, atau KC mana lagi yang udah banyak SDM-nya, Tangerang misalkan, atau Surabaya misalkan, Jawa Timur, kita kirim. Batam saya rasa udah banyak lah SDM-nya ya, Bung Alfiton ya. Itu maintenance-nya kawan-kawan semua. Saya rasa kita kan pelaku pertama semua nih, mengalami betul awal-awal bagaimana kita ber-SPMI ini. Ya cuma kita bersyukur geografis kita enak, ya kan? Dan memang kita daerah-daerah industri, sehingga percepatannya itu akselerasinya itu sangat-sangat dinamis, cepat. Tapi kita jangan membayangkan sekarang ini kita yang sedang akan kita lakukan. Ya. Nah jadi poin yang kedua, pesan yang saya ingin sampaikan kepada kita semua ini maintenance-nya. Ya minimal 3 kan ya, 1 administrasi, 2 negosiasi, 3 advokasi, ya minimal itulah. Nah sehingga nanti PC-nya setelah kalau udah memungkinkan kita bentuk, PP-nya nggak terlalu capek. Lebih baik kita biaya di awal kita gedein, gitu kan? Ya, anggaran di awal kita agak sedikit besarin. Tapi mereka sudah menjadi kuat. Setidaknya untuk bipartit mereka udah paham. Misalnya materinya apa sederhana aja, mekanisme bipartit, kemudian mekanisme mediasi, ya kan? Kita jelaskan. Jangan salah kawan-kawan, jangan lupa nih. Sekelas pimpinan cabang aja masih ada loh di Disnaker itu bidang bidang HI, bidang pengawasan, bidang K3, bidang latihan, itu masih ada yang belum paham. Pokoknya kepala itu Disnaker ya Disnaker semua gitu loh. Organisasi masif, ya. Tapi setelah jadi banyak sekali yang hilang lagi. Dan jangan salah ya kawan-kawan semua, itulah yang tanda petik memperlama SPMI juga. Bahaya kalau udah para pekerja SPMI sama aja dengan serikat lain. Nggak ada bedanya gitu kan. Nah ini udah bahaya kok udah kayak gitu. Kalau personalnya siapa, ya saya sih berharap istilah itu aja kawan-kawan juga jangan ego sektor. Misalkan di sana AI
atau misalkan logam. Sementara kawan-kawan Bekasi, misal kalau kita meminta di Bekasi atau Kerawang, misal yang leluasa misalkan AMK atau yang leluasa EE misalkan, itu nggak masalah. Kalau memang misalkan AI, yang leluasa ada AI itu lebih bagus, ya. Tapi misalkan tidak ada ya nggak apa-apa, kita ambilkan dari yang sektor lain. Karena itu tugas apa? Ya tugas dari federasi untuk mengembangkan penguatan di sana. Walaupun dalam situasi, dalam suasana seperti ini pun, ya banyak anggota kita yang ter-PHK, banyak anggota kita yang perusahaannya udah tutup, tapi justru disitulah kita sadar betul bahwa organizing harus kita lakukan. Ya, banyak, sekali lagi masih banyak, ya, masih banyak sekali. Bekasi pun ada nggak yang dari Bekasi? Ya, Bekasi pun banyak itu. Semarang, ya Bung Abidin ya. Semarang itu justru sekarang menjadi tujuan, ya. Kang Asep, ya Cirebon, yaitu Majalengka juga kemarin saya sedikit keliling-keliling, ternyata juga banyak itu kawasan-kawasan. Jadi mari ya kawan-kawan, saya ingin membangkitkan kembali lah, ya, membangkitkan kembali semangat kita di ya kayak tahun 2000-an lah, betapa masifnya kita. Betapa begitu kayaknya 24 jam lah itu kita melakukan organizing itu. Kalaulah pelakunya sekarang bukan kita, setidaknya kita menelurkan kepada generasi-generasi kita, memotivasi, menjelaskan, ya. Hanya dengan anggota lah FSPMI masih tetap ada. Tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri sekarang, dan kita tidak bisa melawan, ya, namanya IT, teknologi itu memang sudah sunatullah, ya. Maka pola-pola rekrutmen atau pola-pola organizing pun harus tetap disesuaikan, ya, dengan teknologi yang sekarang kita ada. Misal sampai hari ini, ya. Sampai hari ini saya masih sering mendapat telepon itu dari daerah wilayah timur, Sulawesi Sulawesi Barat ya, Sulawesi Barat itu masih sering mendapat telepon, mereka berkonsultasi kepada kita terhadap tentang serikat pekerja itu. Nah maksud saya mungkin nanti dalam diskusi ini juga bagaimana tuh mekanismenya Bung Kahar itu, ya. Karena kan faktanya udah banyak juga teman-teman justru yang gabung ke SPMI karena melalui website, melalui medsos dan lain sebagainya. Nah itu kan juga sebuah pola ya, sebuah cara yang baru. Nah saya ingin menegaskan kepada kita semua, kawan-kawan semua, artinya menjelaskan kepada calon-calon anggota kita itu bahwa justru dengan adanya teknologi ini satu sisi mempermudah kawan-kawan untuk berkomunikasi dan lain sebagainya, tapi di sisi lain juga membuat kawan-kawan akan menjadi lemah untuk ikut menjadi berserikat, gitu. Nah ini tantangan kita, ya. Kalau istilah anak muda sekarang tuh jadi mager, malas gerak gitu. Padahal awalnya memang dia malas aksi ke lapangan, itu sisi negatifnya. Ya lagi tidur, lagi apa? Nah maksud saya gini, ya, itu nggak bisa kita hindari, ya. Berat, ya, kalau kita tidak pada posisi inovasi, ya, dalam pergerakan ini. Kawan-kawan semua, saya yakin kita para pelaksana, para pelaku dan sudah pengalaman. Saya hanya mengingatkan kembali aja, ya, bahwa kitalah yang diamanahi bagaimana ke depan yang harus kita lakukan supaya FSPM ini tetap ada. Ya. Bung Lidem, kita berat nih, kita susah nih. Ya kata Ustadz, di mana ada kesusahan, di mana ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Nah diskusinya nggak di situ maksud saya. Ya. Debatnya nggak di situ.
Pokoknya kita sekarang diskusinya bagaimana caranya, ketemu caranya lakukan. Gitu. Misalkan Batam, ya Bung Apitoni, opini yang dibangun sekarang di Batam adalah sedang terpuruknya industri, ya. Tapi saya dapat laporan potensi Batam masih cukup besar, kan gitu. Ya. Memang sengaja sekarang dibangun opini. Memang di Bung Kahar tugasnya nih ya, tim media. Siapa yang memenangkan opini, dialah